Pagiku cerah. Belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Salam kepada bapaknya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana anak? Sehat? Alhamdulillah. Untuk mulai pelajaran pada hari ini, yang penting kita dalam kondisi fit atau dalam keadaan sehat. Ya, kita mulai, Bapak tanya dulu. Mungkin ada beberapa orang yang nggak hadir ya hari ini ya. Minggu yang lalu kan kita udah belajar tentang pemungkaran tentang hak dan kewajiban, yaitu tentang pelanggaran hukum, pemungkaran hak dan kewajiban, di mana seorang itu memang mengingkari hak dan kewajibannya di dalam bidang hukum. Kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum, aturan di sekolah, aturan dalam masyarakat, bisa juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau di dalam rumah contohnya juga banyak, nanti kita lihat ya. Yang pasti aturan-aturan itu dibuat untuk kita patuhi secara bersama supaya tidak kita langgar. Nah, selanjutnya kita lihat pelanggaran hukum, bentuk ketidakpatuhan. Orang itu nggak patuh sama hukum, ada sebabnya. Ada dua sebabnya, ya. Ada dua sebabnya. Yang pertama, orang melanggar hukum itu karena dianggap sudah biasa, hal yang biasa, ya. Mungkin dia nggak merasa dia melanggar hukum, biasa-biasa saja. Yang kedua, bisa aja aturan atau peraturan hukum itu udah usang, yang nggak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini. Makanya orang bisa aja melanggar hukum, orang nggak ada diatur, ya. Perilaku yang bertentangan dengan aturan atau perbuatan melanggar hukum itu dapat terjadi di lingkungan mana saja kita lihat. Yang pertama di lingkungan sekolah, keluarga, maksudnya Pak, di keluarga. Karena kan keluarga adalah tempat kita belajar yang paling pertama. Maka di keluarga dulu, karena di dalam keluarga juga ada aturan-aturan. Baru kita melangkah selanjutnya ke sekolah, ya, bisa dilanggar di lingkungan sekolah. Yang keempat di lingkungan masyarakat, ya, tempat kita bergaul, di mana tempat tinggal kita, di luar rumah kita, di luar dari sekolah. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara Indonesia khususnya. Nah, sekarang Bapak tanya, kira-kira kalau pelanggaran yang biasa terjadi, contoh kecil ya, kita mulai dulu dari rumah. Kira-kira siapa yang tahu contoh pelanggaran yang terjadi di rumah? Coba tolong tunjuk tangan. Oke, yang di belakang silakan. Mengabaikan perintah orang tua. Kenapa? Mengabaikan perintah. Iya, mengabaikan perintah orang tua. Ya, kalau disuruh-suruh nggak mau dia. Kenapa itu bisa terjadi pelanggaran seperti itu? Ya, ya, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar ya. Biasanya jahil. Tidak. Iya, tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Itu biasa terjadi. Pelanggaran minggu apa gitu? Ya boleh. Iya. Kuat aja. Datang terlambat. Iya, datang terlambat. Datang terlambat itu contoh pelanggaran yang terjadi di sekolah, itu biasa.
terjadi karena seperti Bapak tadi, penyebab pelanggaran hukum di lingkungan kita itu karena dianggap biasa, terlambat biasa. Ini kebiasaan kita yang nggak perlu kita contoh. Ya. Yang kedua, ada masih contoh lagi Pak, yang depan dulu gantian. Menyontek saat ulangan. Iya, menyontek pada saat ulangan. Nah ini kebiasaan juga, seperti zaman sekarang udah jadi kebiasaan itu nyontek jadi budaya, bukan jadi hal yang tabu. Ya. Seharusnya nyontek itu tidak boleh dilakukan bagi siswa, ya, tidak baik. Yang belakang. Tidak memperhatikan saat guru menjelaskan materi. Iya. Coba kasih contoh main hakim sendiri itu gimana sih? Ada yang tahu? Main hakim sendiri. Judian. Melakukan Judian. perjudian. Contohnya judi apa, Nak? Judi uang ya. Taruhan. Nanti orang lewat ditaruhin ya. Nah, nanti yang lewat di jalan itu senyum nggak sama kita. Itu pun bisa jadi judi ya. Contoh yang lain lagi. Contoh pakai obat terlarang. Ya, termasuk narkoba itu ya. Nah, pil yang memabukkan, narkoba. Ada yang lain lagi contohnya? Iya. Apa lagi? Ganja. Hari ini gotong royong, tapi mereka tidak masuk dalam malah nanya sama bertanya. Itu juga contoh pelanggaran di lingkungan masyarakat. Oke, di lingkungan bangsa negara untuk selanjutnya. Oke, yang belakang. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Apa? Melanggar? Tidak mematuhi rambu. Iya, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas sekolah. Karena peraturan sekarang ini sekolah tambahannya satu, bukan hanya saja pakai pakaian seragam, tapi ingat pakai masker. Jadi kalau dalam pakai masker itu juga contoh pelanggaran hukum yang ada di sekolah. Sebenarnya kalau di sekolah sudah pasti, bahkan mungkin di rumah, di lingkungan masyarakat, di bahasa negara ini sudah jadi keputusan nasional. Pakai masker. Nah ini di lingkungan sekolah. Karena peraturan sekarang ini sekolah tambahannya satu, bukan hanya saja pakai pakaian seragam, tapi ingat pakai masker. Jadi kalau dalam pakai masker itu juga contoh pelanggaran hukum yang ada di sekolah. Kamu bisa bayangkan ya, lebih banyak lagi tentang pelanggaran yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, masih banyak lagi pelanggaran. Nah ini ya, oke, mungkin sampai sini aja pembelajaran pada hari ini. Nah yang Bapak minta untuk selanjutnya, contoh sudah kita buat. Nah, tugas kamu selanjutnya, kamu cari contoh berbentuk tulisan boleh, gambar boleh, ya. Misalnya contoh kejahatan atau pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Contoh tadi, pengendara sepeda motor tadi, ya, yang pakai racing, ya belum, knalpot belum. Boleh kamu berikan masing-masing satu aja, nggak usah banyak-banyak. Misalnya keluarga satu, lingkungan sekolah satu, yang ada dua yang jadinya kan. Kemudian lingkungan masyarakat satu juga. Kemudian yang terakhir lingkungan berbangsa dan negara satu lagi. Jadi masing-masing ada satu. Boleh contohnya berbentuk gambar, boleh berbentuk tulisan. Nah setelah kamu dapatkan, di bawahnya kamu diberi komentar. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, terima kasih sudah mau melakukan simulasi. Ya, bagus sekali. Sudah berlangsung dengan mestinya. Kasih tepuk tangan dulu. Sebelum melanjutkan kita buat dulu refleksinya. Silakan Pak Ali mengungkapkan tadi apa yang terjadi, kemudian kira-kira apa kelemahan dan kekuatannya tadi dalam proses simulasi Pak Ali. Kelemahan
kelemahannya, dekat aja saya. ya kelemahannya mungkin karena faktor siswanya juga ada sebagai terlambat. Ada yang terlambat. Nah, ada yang terlambat ya. Kemudian kekuatannya bagi siswa yang hadir memang cukup agresif sekali untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Karena memang itu kejadiannya memang di lingkungan sekitar kita. Siswanya aktif ya. Kalau kekuatannya ya, kelemahan. Dalam prosesnya tadi Pak Ali ada nggak langkah-langkah kegiatan dalam RPP ini yang terlewati atau perlu belum semestinya seperti yang Pak Ali susun? Artinya pengetahuan saya ya sepertinya nggak kelewatan sih. Langkah-langkahnya sudah karena ada pembukaan, penjelasan inti, kesimpulan, dan penutup nih. Baik, menemukan kelemahan-kelemahan yang terjadi tadi, rencana tindak lanjut Pak Ali gimana untuk mengatasi misalnya keterlambatan siswa atau proses pembelajaran yang belum jelas? Untuk menanggulangi kelemahan yang seperti tadi Bu, contohnya kalau anak-anak terlambat, saya akan coba panggil anak-anak itu secara pribadi, ya, face-to-face, memberi motivasi apa alasan terlambat. Itu tentang pembelajaran tadi kita sudah selesai ya Pak ya. Saya mau tanya-tanya sedikit tentang bagaimana Pak Ali mengenal karakteristik siswa. Pak Ali pernah melakukan pemetaan tentang karakteristik siswa atau misalnya gaya belajarnya dan sebagainya? Pernah Bu, ya kita secara umum kita lihat dulu sesuatu. Saya biasanya melihat anak itu kalau ada yang janggal duluan. Oh, ada yang aneh ya, ada yang aneh dulu. Nah, contohnya seperti apa tuh? Ya misalnya anak itu kenapa bisa tidur aja? Oh, ada yang ya, gitu ya, sekali waktu ada yang tidur aja. Ada yang memang gayanya itu seperti dulu pernah kejadian itu, kok siswa itu sukanya berhias aja. Bahkan yang berhias itu bukan berhias? Iya, berhias di sekolah. Kenapa? Apa sebabnya? Yang berhias bukan wanita aja, kadang-kadang ada juga yang aneh itu anak laki-laki juga. Nah, kita cari sebabnya, kemudian apa solusinya. Kemudian kira-kira apa tindak lanjut yang diberikan ketika kita menemukan hal-hal yang unik tersebut? Contohnya hal yang unik seperti apa itu? Misalnya kemarin tadi ada yang siswanya berhias saja nih, ternyata laki-laki atau yang perempuan gitu. Kenapa? Penyebabnya apa kira-kira waktu itu? Penyebabnya ya mungkin action aja, ingin aja. Mungkin ada yang memang pengen diperhatikan, dia nggak mau jawab, mungkin aja minta perhatian dari saya mungkin. Atau dari temannya, mungkin yang aneh-aneh gitu supaya diperhatikan. Pernah nggak menemukan peserta didik yang ada kelemahan fisik di sekolah? Kelemahan fisik, kalau sekolah kita selama Pak Ali mengajar? Selama saya mengajar ya, sepertinya kalau fisiknya sih nggak ada sih. Cuma kalau mungkin daya pikir aja yang terlalu lamban. Belum ada yang. Ada. Kalau ini misalnya bully dan sebagainya, kawan mengejek kawan dan sebagainya, sering nggak ketemu? Nggak terlalu sering ya, cuma sekali-kali waktu ada. Ada ya? Ya, sekali. Apa yang dilakukan Pak? Kalau ada bully ya kita panggil lah, kita kasih Panggil. pengertian, ya kita panggil, kita kasih pengertian. Anak yang membuli, anak yang dibully gimana? Anak yang membuli. Biasanya dipanggil anak yang membuli atau anak yang dibully? Biasanya saya selalu panggil yang bully dulu. Membuli ya. Yang bully dulu, baru yang dibully juga kita kasih penguatan, soalnya mentalnya siap. Baik, terima kasih Pak Adi. Dan kita ke dokumen perangkat ininya Pak ini tadi. Oh di untuk kurikulumnya 2013 kali ya. Iya. Pelajaran 2021-2022. Nama Pak Ali Suroso. Kita lihat di pertama ada cover ya. Ada cover. Selanjutnya ada ini Pak Ali ya. Pendidikan. Kalender pendidikan. Selanjutnya Silabus. silabus dulu atau harusnya rincian dulu nih Pak Ali? Silabus. Harusnya rincian yang efektif dulu ya. Dan program tahunan, terus program semester. Baru habis ini silabus urutannya. Ini petunjuknya Bu. Kan ada urutan 1, 2, 3 kan. Iya.
Ini rincian minggu efektifnya belum nampak. Yang itu waktu bulan gimana nih? Program tahunan. Rincian minggu efektifnya. Berarti rincian minggu efektif. Selanjutnya baru RPV ya. Misalnya di semester itu diuraikan lagi. Nanti bisa diuraikan lagi. Dijelaskan. Sampai tahu KD ini diajarkan berapa jam, berapa pertemuan. Itu pun apa? Misalnya KD ini berapa jam? Kan masih belum. Dari penilaian sikap ini penilaian apa yang sudah pernah dibuat Pak? Dari hasil diskusi itu dia menanggapi atau tidak. Berarti penilaian observasi. Penilaian diri pernah dilakukan anak-anak buat cek misalnya? Oh pernah. Dalam kerja kelompok itu kan bisa aja suruh anak menilai teman sebaya juga. Penilaian sebaya. Teman sebaya. Kalau produk-produk pembelajaran selama semester ini dikumpul nggak? Dikumpul, kalau ada tugas-tugas di rumah, Tugas-tugas dikumpul. Penilaian kinerjanya, produk-produknya ada ya Pak? Apa aja yang pernah dibuat? Kemudian ada jurnal guru Pak? Jurnal seperti ini. Ini buku apa? Ini buku yang mau tertulis, yang nggak tertulis ada saja. Oh ada juga ya, tersimpan di laptop jurnalnya. Laptop ada di. Ya, nanti boleh di print lembar dulu. Iya. Atau di screenshot. Kemudian absensi paling. Absensi ya. Absensi siswa ada Ini ya. ada. Siswa kelas 12 4. Kelas lain juga ada. Yang tidak hadir tadi kelas lain juga ada. Nilai-nilai anak-anak terkumpul paling. Ada terkumpul. Kalau pembelajaran yang paling lakukan dari daring dan luring. Iya. Penilaian dari daring, dari aplikasi apa yang dipakai? Sigum. Sigum ya, iya. pakai Sigum ya. Nilainya juga ada. Kita ambil yang dari 12/4 tadi. Ada ya. Kalau dikirimkan saja sebentar. Baik, berarti ada penilaian daring, ada penilaian luringnya. Pakai aplikasi juga untuk anak-anak yang tatap muka. Berarti pembelajarannya apakah penyampaian dari daring aja atau dia juga lihat di luringnya, di daringnya? Sebenarnya keuntungannya ada dua. Karena kita buat materi langsung dia untuk daring juga sekaligus luring. Jadi bisa dibuka kapan aja karena terlalu terbuka dia, nggak pernah saya tutup. Tapi kalau untuk tugas kita batasi waktunya. Oh tugas kita batasi waktunya. Biasanya berapa lama? Kalau memang kondisi anak kita ini sekarang, saya nggak mau ngasih waktu pas jam pelajaran saya aja, karena kadang kan kendala internet nih. Jadi sampai jam 23.59 malam. Tapi hari itu harus siap? Harus siap. Oh gitu. Gimana Pak Ali? Berapa persen kira-kira yang mengerjakan tugas? Kadang tergantung kelasnya, tapi kalau untuk kelas 12/4 biasanya Pak Ali sama. Ya kalau saya ada kelas itu yang kadang-kadang hanya 2-3 orang respon. Ya, tergantung kelasnya. Baik Pak Ali, rencana ke depan seperti apa? Untuk proses pembelajaran, untuk misal penilaian, untuk dokumen pembelajarannya. Ya, kalau ada dari saya yang bagus, saya akan pertahankan. Kalau ada kekurangan, mungkin saya akan coba belajar lagi untuk berbuat yang lebih baik lagi. Karena pembentukan ini semua kan untuk kemajuan kita sendiri, anak-anak, semuanya bagian untuk bangsa kita juga, supaya anak kita lebih terdidik. Kalau boleh saran paling tentang proses pembelajaran tadi, mungkin kolaboratif learning yang belum kelihatan. Iya. Kalau misalnya kita khawatir dia
terjadi kontak karena memang dibatasi, kita bisa dari apa ya, dari WA itu buat grup atau di WA itu tanya jawabnya. Dia dibuat grup, jadi curah pendapatnya di situ dia. Sehingga dia kasih curah pendapat lewat WA, langsung kita bisa lihat anak-anak dikelompokkan beberapa, kita ada dalam kelompok. Nah, pertanyaan tadi misalnya ada pelanggaran di masyarakat, ada pelanggaran di rumah, ada pelanggaran hukum gitu kan, itu bisa anak-anak itu dibagi aja langsung. Nah iya, kemudian bisa presentasi dan ada produk-produknya, misalnya potongan-potongan kertas diletakkan gitu. Kalau memang di kelas lain mau dicoba, boleh saya lihat hasilnya itu foto-fotonya Pak Ali ya. Baik Pak Ali, terima kasih udah melaksanakan supervisi ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti saya lihat lagi dokumen-dokumennya. Izin saya bawa dulu ya Pak Ali. Dan beberapa hal mungkin di fotokopi Pak Ali supaya ada bukti fisiknya. Kemudian ya, jurnal ada lembar 2 lembar, nanti Pak Ali kasih dan masukkan ke map kuning aja kita sama. Oke Pak Ali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi sekali lagi petunjuknya. Kalian anak-anak sekalian, kita coba permainan kali ini untuk contoh perilaku yang bertentangan atau peraturan yang bertentangan dengan aturan yang dalam hubungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara seperti yang Bapak tulis. Kamu tinggal mengisi di tempat-tempat kosong, tulisan sudah kita sediakan, lemnya sudah kita sediakan. Masing-masing anak mengambil satu kalimat yang sudah Bapak sediakan. Tempelkan kembali. Dan tolong bantu temannya bila menempel itu benar. Setelah dibacakan dari kertasnya, setelah ditempelkan di sini, kalau benar, katakan benar. Kalau yang salah, katakan salah. Biar temannya sadar di mana posisi yang sebenarnya. Paham semua? Oke, kita mulai permainan kali ini hanya bermain menempelkan kalimat di tempat yang telah disediakan. Oke, kita mulai dari sebelah sini dulu. Kita maju, ambil satu aja, satu. Mau yang panjang, mau yang pendek juga boleh. Ya, langsung di posisinya, bagian belakangnya. Letakkan dulu di situ, dikasih lemnya. Ya, yang lain juga nanti sama. Sampai habis kertas ini kita tempelkan di sini. Habis. Sisihkan, bacakan, bacakan. Oh, saya buat tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Meletakkan. Ya, kasih tepuk tangan. Lanjut, cepat. Yang kedua. Bedanya satu nak, bahasa bingung. Ambil langsung letak nama dia. Nanti setelah kita ambilkan itu, bacakan. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, tidak memperhatikan penjelasan guru. Benar. Ambil langsung ya, jangan terlalu ambil ya, ambil aja.